Nih kelemahannya orang Indonesia. Malam-malam dia minta ampun sama Allah. Nangis. Allah, besok jatuh tempo harus dibayar 100 juta. Besok pagi harus bayar 100 juta jatuh tempo. Itu setuju gue. Tapi nggak setuju dia ngeluh. Gue nggak setujunya. Pagi-pagi dia selingkuh. Bukannya ke Allah nunggu Allah kabulin, dia langsung telepon ke BRI. Mau top up. Mau top up, mau take over. Nggak boleh. Itu makanya Pak Haji. Apa? Jual beli motor. Jual beli motor. Tiga kali lipat nih Pak Haji. Teman-teman yang 10 juta saya ngobrol sedikit doang. Apa? Yang 10 juta kemarin. Iya. Mas kita doang ngobrolnya. Terus sekarang permasalahannya apa? Ya masih yang kayak kemarin. Contohnya? Pak Haji kan saya usaha itu kayaknya nggak ada yang nyantel. Deketin Mike. Gimana? Kayaknya usaha itu nggak ada yang nyantel Pak Haji. Contohnya? Iya contohnya kayak kemarin saya kan pendapatan 10 juta saya paksain Pak Haji ya. Akhirnya kan bisa pakai punya temen gitu uangnya. Terus saya kemarin ganti pakai jual sekopi saya 17 juta, cuman tetap aja yang betulnya nggak ada gitu. Sisanya itu saya kan jualan ada aja, tapi nggak ada nyantel. Yang gue tuh gitu aja. Tadi barusan saya privat sama orang Taiwan. Dia kerja udah 37 tahun. Di 3 negara. Arab Saudi, Hong Kong, nih Taiwan. Tidak ada uangnya yang cemantel untuk beli apa. Tidak ada. Yang ada malah utangnya banyak. Saya tanya sama dia. Ibu kalau mau berangkat ke Hong Kong, ke Dubai, ke Taiwan sekarang, ibu datang gak ke orang pintar? Iya. Dikasih amalannya gak? Iya. Dikasih pegangannya gak? Iya. Nah itu juga ikut makan Bu. Walaupun ibu gak kasih makan, dia otomatis makan sendiri. Jadi ibu kerja kuat, duitnya banyak. Mungkin yang lain gajinya cuma 20 juta, ibu bisa 40 juta, 2 kali lipat. Betul. Tapi duitnya nggak cemantel. Ya karena si khodamnya ikut makan. Nah kalau saya boleh tahu nih, ibu jangan tersinggung. Bisa gak susuk yang di mukanya ibu dikeluarin? Kok Pak Haji tahu kalau ada susuknya? Ya kalau privat enaknya begini Bu. Walaupun ibu di Taiwan, saya di Indonesia bisa. Nah keluarin dulu susuknya. Enggak, itu tadi orang Taiwan. Gitu. Nah, ibu tinggal ingat pernah datang enggak ke orang-orang untuk cari pelaris, cari pembeli, cari pelanggan. Nah, ibu coba dikeluarin dulu. Kalau dia ngasih amalan, kalau dia ngasih pegangan, dilarung dulu ke laut. Atau ibu tobat dulu. Kalau enggak bisa Bu. Walaupun ibu udah privat 10 juta, 10 kali nggak mungkin. Nggak ada, tapi kan ibu pernah gak datang? Kalau ibu pernah, kan kalau hodam kan nempel kayak itu susuk. Kalau ibu nggak pakai susuk nggak kelihatan. Tapi kan ibu ada amalannya gak? Pernah dikasih gak sama orang pintar itu? Hah? Nah ibu pernah dikasih gak sama dia barang apa? Nah ibu pernah gak datang ke orang pintar? Ya ibu pernah gak datang ke orang pintar? Dikasih apa sama dia? Ya kan pasti dia ngomong, nggak mungkin enggak. Walaupun ibu nggak minta juga kan dia bawain. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Sampai kapanpun nggak bakal ibu kaya. Dagangan nggak bakal. Ibu mesti tobat dulu. Minta tobat sama Allah. Allah, saya nggak akan ulangi lagi datang ke orang-orang itu lagi. Karena dia pasti punya khodam, nggak mungkin enggak. Walaupun ibu nggak minta, dibawain, pegangin, dibekelin sama dia untuk sesaat doang. Pegang mik. Dulu pas sebelum COVID itu saya kan dulu kerja. Pas suami saya itu saya ambil lagi perusahaan itu. Dia bilang gitu, ada bilang ke saya ngomongnya, kamu tuh ada yang pengen ngancurin kamu gitu. Pengen kamu tuh habis sampai sebubuk-bubuknya. Bu, kalau ada orang ngomong begini, ada yang mau ngancurin kamu, sebenarnya orang itu yang ngomong yang mau ngancurin kita.
Nggak ada yang mau ngancurin ibu. Untungnya di mana ngancurin ibu? Kenal nggak? Nggak mungkin. Yang mau ngancurin ya dia itu. Nanti biar ibu ketergantungan sama dia. Seperti yang tadi di Taiwan itu. Pak Haji katanya saya dikerjain sama tetangga saya. Nggak mungkin. Emang ngerjain begitu emang maharnya nggak mahal. Jadi yang ngerjain siapa? Ya itu dia si dukunnya itu. Si orang pinter itu. Supaya ibu ketergantungan sama dia. Akhirnya dia datang lagi. Besok datang lagi. Besok datang lagi. Janganlah saya bilang. Udah ibu tobat minta ampun sama Allah. Nih kelemahannya orang Indonesia. Malam-malam dia minta ampun sama Allah. Nangis. Allah, besok jatuh tempo harus dibayar 100 juta. Besok pagi harus bayar 100 juta jatuh tempo. Itu setuju gue. Tapi nggak setuju dia ngeluh. Gue nggak setujunya pagi-pagi dia selingkuh. Bukannya ke Allah nunggu Allah kabulin, dia langsung telepon ke BRI. Mau top up. Mau top up, mau take over. Nggak boleh. Makanya rata-rata orang Indonesia utangnya nggak akan lunas-lunas. Sampai kapanpun. Kenapa? Karena dia selingkuh. Alasannya ikhtiar. Nggak gitulah ikhtiar. Malam-malam minta sama Allah. Pagi-pagi nyari. Bos, ada duit nganggur gak bos? Pak, saya pakai dulu dong duitnya pak. Besok saya ganti. Bos, yang kemarin arisan gue pakai dulu ya. Kata Allah nggak boleh dong. Lo namanya nggak konsisten. Lo namanya nggak apa namanya? Ya nggak konsisten itu aja. Terus apa lagi? Tobat, minta ampun dulu sama Allah dan nggak ulangi lagi. Ampuni saya Allah, ampuni saya. Saya sudah pernah datang ke si A, si B, minta doa pelaris, minta doa biar pembelinya banyak, minta doa, gitu, nggak boleh lah. Jadi kuncinya apa? Ya ibu harus minta tobat dulu sama Allah. Ampuni saya Allah, ampuni saya. Jadi kalau anak kecil tuh minta maaf sama mamanya, karena dia bikin kesalahan, jadi mamahnya otomatis kan legowo. Jangan sampai orangnya gelo tuh nyesel. Nyesel bener. Nah gitu. Jadi mau minta ampun dulu sama Allah. Sekali manjur, yang penting Allah kan maha pengasih dan penyayang. Hah? Tapi nggak boleh sedih. Kita kan kadang kan mintanya sedih. Mewek-mewek nangis. Kata Allah ngapain? Nggak ada nangis-nangis mewek-mewek. Kita mewek. Nggak ada lah. Janganlah minta ampun. Udah itu aja. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ibu kan masih mikir, komen, ngeluh. Saya udah privat 10 juta, kok hasilnya masih begini ya. Nah itu yang cair 1 triliun, privatnya udah berapa kali? Si itu privatnya udah berapa kali? 18 kali. Gagal datang lagi. Gagal datang lagi. Gagal datang lagi. Gagal privat lagi, gagal privat lagi, gagal privat lagi. Kalau Indonesia kan enggak. Gagal udah langsung lemes. Janganlah. Contohnya siapa? Guru kita, Prabowo. Gagal jadi wakil presiden, bangkit lagi. Gagal jadi presiden, bangkit lagi. Gagal jadi presiden, bangkit lagi. Gagal, baru sekarang jadi presiden. Berapa kali dia pemilu? Berapa kali dia ikut kontestan? 5 kali. Nah ibu baru sekali, bangkit lagi, jangan ibu lemes. Kurang apa saya ya? Enggak ada kurang. Ayo bangkit lagi, ayo bangkit lagi, ayo bangkit lagi, ayo bangkit lagi. Begitu. Ini kan enggak. Loh, Scoopy udah kejual, dagangan sepi, kebutuhan terus, jalan terus. Itu ngeluh gak? Ngeluh. Sifat 18 ada. Kan udah dilarang ngeluh. Kita kebanyakan apa? Ngeluh. Ngeluh ke diri sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita kadang ngeluh. Saya kadang udah berbuat baik. Tapi dianya nggak berbuat baik. Biasa-biasa saja.
Nggak boleh, kata Allah. Udah lo berbuat baik kan pahalanya surga. Masa berbuat baik minta timbal balik supaya dia berbuat baik. Berarti lo udah habis dong di dunia. Nggak boleh lo nuntut dia masuk surga. Nah, kita kadang gitu. Kadang gue udah baik, tapi dianya biasa-biasa saja. Nggak boleh. Kadang para istri gue udah baik ke suami gue. Tiap hari makan gue suapin. Tapi suami saya biasa-biasa saja. Nggak boleh. Kan hitungannya masuk surga. Emang laki lo kolokan, makannya harus disuapin. Ya udah, legowo dong. Heran lo ditemukan sama dia nggak serba kebetulan. Emang udah jalannya kok. Ngapain lo sedih? Ngapain lo murung? Ngapain lo? Nah, kita kadang suka, saya udah perhatian, saya udah sayang, saya udah nyuapin makanannya, saya udah ini. Tapi kok balasannya biasa-biasa saja ya. Wih, kata Allah nggak boleh. Itu namanya ngeluh, mikir, komen, 3 pasal. Min 3. Sedekah 1000, sholat 1000, berbuat baik 1000, 3000. 3000 kali min 3 berapa? Min 9000. Bukan 1000. Min. Karena mikir, komen, ngeluh. Terus apa lagi? Nyambung gak nih yang saya terangin nih? Maksudnya nyandak gak nih di pikiran ibu? Jadi maksudnya solusinya itu supaya Nggak kepo. gitu, Pak Haji. Itu sifat 18. Coba. Ibu kan ada ngeluh tadi. Tadi ada ngeluh kan? Itu yang 18 coba pegang kertasnya. Menurut saya tuh ibu ada ngeluh. Menurut ibu ngeluh gak tuh begitu? Ngeluh dong. Saya udah jual Scoopy. Dagangan saya habis. Tapi duit gak masuk. Harusnya itu diucapin gak Pak Haji? Gak boleh dong. Ini kan kita lagi main sandiwara. Judulnya hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Udah aja, jalanin aja. Nanti herannya ada jalannya aja. Begitu. Apa? Deketin nih Keh. Iya, maksudnya setelah saya itu saya mobil kejual, terus kayak mas-mas saya jual. Pokoknya kayaknya kurang aja itu. Lama ada aja, tapi itu lah pokoknya. Tapi Ibu kan belum tobat dulu ke Allah. Ibu jangan bilang udah. Buktinya ibu digerus sama Allah. Berarti kan selama Allah belum ngangkat ibu dan ibu belum dapat rezekinya, jangan bilang udah. Tadi kan ibu saya bilang, ibu salah tobat bu, minta ampun sama Allah. Udah. Udah. Nah tuh buktinya lo digerus abis sama Allah. Berarti kan Allah masih terus gerus lo. Terus lo minta maaf terus sama Allah. Minta maaf terus sampai lo gak digerus. Kebanyakan tamu RDAE selalu kalau saya tanya. Baca Quran. Udah terus. Sholat taubat. Udah terus. Gak ada udah. Nah kebanyakan kita ngomongnya udah. Kok udah? Bukti lo masih belangsak. Nah, makanya saya bilang, besok, nih tadi barusan, lo datang ke hotel. Setiap yang datang gue kasih tunai 100 juta. Gue nyiapin 30 orang. 3 miliar. Tunai dari gue. Biar Pak Menteri yang ngomong. Gitu. Makanya gue tadi sibuk di sana. Ngapain gue pegang di sini? Pegang dulu. Gitu. Nah maksud saya, ibu jangan bilang, saya udah Pak Haji, yang disaranin Pak Haji udah. Jangan, terus. Selama lu belum dikabulin terus. Gak ada kata udah. Nah kelemahan orang Indonesia tuh apa-apa udah. Udah tahajud, udah baca Quran, udah. Mandi pandan, udah. Lah kok buktinya lo masih belangsak, hidupnya masih susah, harta lo habis. Gak tahu. Terus. Namanya konsisten. baru setahun sih Pak Haji. Baru setahun tuh kan. Apa? Baru setahun kenal sama RDAI. Kamu kan saja. Ya nggak apa-apa, nggak usah harus lama-lama. Kalau bisa sebulan terkabul lah. Kalau bisa 2 bulan terkabul. Ini kan yang cair 1 triliun kalau nggak salah belum sampai 2 tahun. Ada 2 tahun? Belum ada. Yang cair 1 triliun 18 kali privat 10 juta 18 kali. Yang kemarin MBG dapat 23 juga baru berapa kali ya?
6 bulan, 7 bulan dapat 23 MBG. Tenang aja, jadi ibu jangan, kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Dia mah 3 tahun terkabul, dia mah 10 tahun terkabul. Kalau bisa ibu mah sebulan, paling lama 2 bulan. Prinsipnya begitu. Ini kan kita enggak. Saya juga baru setahun Pak Haji. Lah kelamaan. Kalau bisa mah 2 bulan, 3 bulan. Tapi udah setahun ya udah bentar lagi dah terkabul. Harus begitu. Tapi kan kita kadang enggak. Saya kan baru setahun Pak Haji. Lah kelamaan. Janganlah. Ada lagi? Masalah itu emang masalah utang itu Pak Haji. Deketin mic ya. Gimana? Masalah utang itu. Apa? Masalah utang. Utang. Pertanyaannya apa? Kan sertifikat itu kan jaminan kan sertifikat sertifikat tanah itu kan yang buat jaminan GBL itu kan punya keluarga. Saya kan udah nggak bayar kan, udah nggak sanggup dari Januari sudah nggak bayar. Sekarang kan BRI kan masih masih ini kalau sampai besok nih dan itu mau ditegetin orang gitu Pak Haji. Sedangkan itu kan punya keluarga. Makanya itu gimana maksudnya kan Bu, waktu ibu terima duit, yang terima duit ibu apa suami? kerjain kan suami Pak Haji. Apa? Suami dulu yang jadi misalkan. Sekarang suaminya? Suami kan sakit yang kemarin kesini tuh Pak Haji yang sakit kakinya itu yang kalau bicara dalam sama saya itu suami itu yang pas kelipat yang pertama itu kan nggak bisa apa-apa sekarang udah mau 2 tahun nggak bisa jalan. Nah, yang terima duitnya suami. Iya. Ibu nggak nerima duitnya? Maksudnya saya kan cuma kan dulu kan saya kerja yang jalanin kan suami yang jalan usaha jadi dia yang jalanin tapi dia uangnya kayak gitu buat nggak benar makanya sekarang jadi saya pas ketahuan dia kayak gitu saya keluar kerja saya ambil itu pegang itu usaha itu terus saya bayarin utang-utang bekas dia dulu top up kayak gitu. Nah, ibu pada saat ngambil alih pekerjaan suami, ibu ngeluh gak? Ngeluh. Buktinya apa? Lo yang ngutang, gue yang beresin. Lo yang makan, gue yang cebokin. Ah, ibu ada kata-kata itu di dalam hati ibu. Lo yang ngutang, gue yang beresin. Lo yang makan, gue yang nyebokin. Lo yang makan, gue yang cuci piring. Nah, itu nggak boleh. Enggak, gue nggak ngomong gitu. Ya lo ngomong apa? Buktinya kok berlarut-larut pasti ada kata-kata yang negatif. Nah itu lo minta ampun dulu sama Allah. Ampuni saya Allah. Ampuni saya udah lancang sama suami saya. Biar gimana juga itu suami saya, sejelek apapun tuh suami saya udah kesel sama dia. Dulu dia yang minjem uang, dia yang pakai uangnya, dia yang poya-poya uangnya. Saya yang bayar cicilannya. Saya ngucap, harusnya nggak boleh Allah. Kan saya suami istri dalam satu rumah tangga. Kenapa saya maiduh suami saya. Enak aja lo hidup berdua sama gue. Enaknya lo, susahnya gue. Nah kita suka ngomong begitu dalam hati. Nggak boleh Pak Haji. Nggak boleh. Lo enaknya aja mau. Giran susahnya nggak mau kata lo. Kan ini rumah tangga kan suami istri harus bareng. Nah kita kadang kecelutuk begitu. Enaknya aja lo minjem duit di bank. Lo yang pakai. Gue yang bayar cicilan. Nah. Ibu minta ampun sama Allah. Ampuni saya Allah. Saya udah lancang ngomong. Walaupun gak terucap dari mulut. Saya udah ngomong di dalam hati. Kedua. Pada saat ibu terima duit kan gembira. Apakah suami yang pakai atau ibu yang pakai kan gembira. Nah ibu juga pada saat ngangsur harus gembira. Jangan ibu kesel. Nah itu yang nggak bakal bisa. Hah? Iya pada saat itu, bukan sekarang. Pada saat dulu sebelum ibu kenal saya, pada saat ibu ngangsur kan ibu kesel. Yang make duitnya siapa? Suami. Nah ibunya yang ngangsur. Nah itu kesel. Boleh gak? Nggak boleh. Kan judul sinetronnya suami yang terima duit, istri yang nyicil. Judul sinetronnya gitu. Kalau lo bisa bawain sinetronnya akan naik film ke berikutnya. Seorang istri terkaya di Banten, di Serang. Orang terkaya di sana. Begitu.
Tapi gimana mau main film kedua? Orang film pertama aja lo nggak menjiwain. Apa-apa yang disalahin suami. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Walaupun suami kita berbuat salah, nggak boleh. Kita kan selalu nyalahin suami. Enaknya aja lo, susahnya gue. Ini nggak boleh. Itu namanya maidoh. Maidoh suami. Walaupun dalam ucapan, walaupun dalam batin, nggak boleh. Itu yang bikin kita rezekinya turun, dan turun. Kebanyakan itu dialami sama siapa? Sama perempuan. Dia ngelihat dulu aja waktu duitnya banyak, lo nggak inget gue. Sekarang aja duitnya nggak ada, gue yang nyebokin lo. Dulu waktu duitnya banyak, lo seneng-seneng sama si A, si B, si C. Sekarang giliran susah sama gue. Keluhannya sama gue, cerita sulit sama gue. Itu perempuan, dan itu rata-rata diucapin sama perempuan yang nyebokin kerjaannya suami. Harusnya alhamdulillah suami saya masih sehat, alhamdulillah pasti bangkit lagi, alhamdulillah pasti suami saya bahagia, alhamdulillah pasti suami saya beliin emas saya lagi 25 gram, pasti suami saya ngasih uang saya lagi 100 juta, pasti suami saya nanti. Begitu, jangan kita apa ya namanya ya, dia yang terima duit, dia yang udah dulu seneng-seneng, sekarang gue yang harus nyari uang buat bayar cicilan. Nggak apa-apa, tenang aja. Anggap aja ibu lagi belajar jadi pengusaha. Jadi nanti kalau ibu jadi orang terkaya di Banten, di Serang, ibu udah tahan banting. Kalau orang tanya, Bu enak ya jadi orang terkaya di Banten. Dalam hati kita, iya. Dalam hati kita, mata lo. Kok mata lo? Lah, gue yang nyebokin laki gue pada saat laki gue megang duit banyak. Gue dapat kebagiannya sedikit. Giran duitnya dia pas tipis. Baru cerita ke gue. Kok sama sih ceritanya sama gue Ji? Ya kebetulan pas sama. Jadi bagusnya gimana? Ibu minta ampun sama Allah. Minta maaf. Atau ibu minta maaf sama suami kalau memang gak mau sama Allah. Bilangnya apa ibu kalau sama suami ngomongnya? Kalau ngomong apa? Mas. Minta maaf ya mas. Saya kalau ngomong lancang. Saya kalau di meja makan kan harusnya nyuapin mas makan. Tapi saya malah ngajak mas ngobrol tentang masalah hidup. Maafin ya mas. Mas diem aja diajak ngomong. Saya ngomong terus. Maafin saya ya mas. Saya nggak ulangi lagi. Barulah ekonomi bangkit lagi. Barulah ekonomi berkembang lagi. Barulah ekonomi berpihak ke ibu. Wasilahnya lewat suami. Kalau sekarang kan enggak. Ibu di atas angin, suami di bawah. Karena merasa apa? Karena merasa suami lagi terkeok-keok, terseak-seak, lagi ngerintis lagi. Ibu yang jalanin. Nah jangan. Saya nggak setuju ibu mesti minjem modal lagi. Kelamaan. Nyokolain surat lagi. Nyari aset. Ngapain? Tinggal minta ampun aja sama suami. Ampunin saya ya suami. Iya mah. Papa juga maafin ya mah. Papa kemarin pas lagi megang duit banyak. Papa nggak inget mama 100%. Hanya ingetnya 1%. Harusnya 100% maafin papa ya mah. Jadi saling memaafkan kayak Idul Fitri. Saling memaafkan. Kalau sekarang kan enggak. Suaminya yang jadi terdakwa. Suaminya yang sepertinya kita salah. Ibunya yang menang. Jangan. Anggap aja ibu merendah aja. Tapi kan saya udah ngomong Pak Haji tadi sama laki gue. Kemarin gue udah ngomong. Tadi gue udah ngebatin sama laki gue. Udah ngomong sama laki gue. Nggak apa-apa. Tinggal besok minta maaf kapan waktu. Senin kek. Selasa kek. Rebo kek. Kemis kek. Maafin ya Pak. Maafin ya Pak. Maafin ya Mas. Kemarin saya udah lancang ngomong. Walaupun Mas nggak denger. Saya ngebatin di dalam hati. Maafin ya Mas. Memang Mas nggak denger. Tapi kan Allah maha mendengar. Maafin. Nah barulah hatinya luluh. Allah luluh. Herannya ada aja pertolongan dari Allah. Sekarang gimana mau ada pertolongan dari Allah? Orangnya kita nggak menyadarin. Jadi gue merendah. Iya nggak apa-apa merendah.
Kalah belum tentu untuk ini kok, bisa buat menang kok gitu. Hah? minta maaf sih waktu itu juga saya minta maaf juga. Tapi kan dia ulangin lagi, minta maaf lagi. Kan kita nggak tahu apakah dia legowo apa enggak. Takutnya kan dia nggak legowo, besok lagi minta maaf lagi. Kok kamu minta maaf berulang-ulang? Iya kata Pak Haji berulang-ulang, selama Allah belum kabulin pokoknya gue minta maaf aja sama lu, kata Pak Haji gitu. Selama Allah belum kabulin utang gue lunas, selama Allah belum kasih gue modal 10 miliar, gue akan minta maaf sama lu, kata Pak Haji. Itu ilmunya RDAY. Besok harus latihan, harus keluar. Manjur mbak. Ilmu saya memang nyeleneh tapi manjur. Dan ngemot nggak usah harus di kamar. Di ruang tamu boleh, di meja makan boleh. Hah? Ada anak. Kasih obat tidur. Gede-gede. Hah? Udah gede-gede. Kasih duit, suruh jajan di Senayan. Kalau kadang saya itu aja pagi pas habis salat subuh. Hah? Saya jalanin. Ah ya udah, mot, walaupun lama nggak apa-apa, sampai keluar, mot, sampai keluar. Manjur gak? Coba cek. Cair. Nah, terus ibu minta maaf sama suami setiap menit, setiap detik. Selama belum cair 10 miliar, terus minta maaf. Pak, maafin ya Pak. Aku ngomongnya lancang. Kan kemarin udah. Iya kata Pak Haji suruh minta maaf terus sampai gue cair 10 miliar. Ada duit 10 juta. Ada duit 100 juta. Ada duit 1 miliar. Terus kan belum 10 miliar. Ulangi lagi. Itu. Bisa? Ada lagi? Di situ nanti masalah yang tadi tuh Pak Haji, yang Apa? masalah sertifikat tanah itu supaya nggak dilelang gimana tuh Pak Haji supaya jangan sampai kena lelang Pak Haji kan. Nggak bakal kena lelang. Kan ibu nanti minta maaf. Saya sekarang sih udah totalin Pak Haji karena kan keluarga kan pada ketakutan tuh. Keluarga saya Pak Haji, jadi nggak mau sampai itu kena lelang gitu, maka saya totalin tanah itu. Kenapa? Ya kan, keluarga kan pada ketakutan tuh Pak Haji, makanya kan saya sambil berdoa sambil saya totalin juga ke yang lain supaya mana yang ini aja yang Allah kabulin yang terbaik gitu Pak Haji. Itu aja saya doanya. Saya totalin ke teman gitu kan tanah itu. Terus ya saya tetap jalan juga berdoa ya kayak Haji sholat itu harus jalan semua ya Pak Haji. Selama ibu tawarin rumah mau dijual, selama ibu tawarin rumah mau tanah mau dijual, berarti ibu kan nggak yakin sama Allah. Kalau ibu yakin sama Allah, duduk manis juga pasti ada pembelinya. Duduk manis saja. Ini kayak kemarin nih anak yatim. Pak Haji, anak-anak jalan saya nggak jalan. Besok hari Jumat kita jalan-jalan. Ada undangan dari Pak Menteri. Besok Jumat kita datang. Jalan-jalan kemana? Hotel Sahid, Jakarta Pusat. Kita bareng-bareng. Makan-makan di Hotel Sahid. Tadi tuh baru pulang tuh. 200 anak apa 250 anak. Jalan-jalan tuh. 13 mobil Isuzu Elf apa. Satu Elf isinya 20 anak-anak. Tadi barusan dari saya itu masih pada teriak-teriak tuh baru pada pulang. Jadi ucapan adalah doa. Saya sih nggak mau sampai dijual Pak Haji. Ya jangan, makanya ibu harus yakin. Pasti ada pertolongan dari Allah. Keluarga aja itu pada ngomongin aja gitu. Ya jangan dengerin dong, ibu mesti. Ibunya nih sekarang ya. Hajat ibu kan 10 miliar nih satu. Ini godaannya suami, anak, saudara, tetangga, debt collector, pemilik duit, bank BRI. Dia pada ngoceh aja. Ibu lebih utama yang 10 miliar apa ini. Lebih utama 10 miliar. Ini dibodo amat aja pakai ilmu bodo amat. Dicuekin. Jangan dipikirin. Ibu yang utama ini dulu yang 10 miliar. Saya juga begitu bu sama anak-anak. Ibu lihat di medsos. Ada yang jelekin saya. Ada. Emang gue jawab. Enggak level. Ntar kalau lo udah mati masuk kuburan juga udah selesai. Enggak ada bicara. Ngapain? Mumpung lo sehat masih seger ngomong jelek oke aja. Nggak apa-apa. Yang penting kan kita niatnya bantuin orang. Tapi kan ibu lihat di medsos. Nggak pikirin. Kan yang utama ini nih bu. Gimana caranya nih anak yatim pulang besok haji harus berangkat umroh.
harus berangkat umroh besok pulang haji. Anak-anak yatim ini harus berangkat. Kenapa? Karena udah aman. Kan kemarin kan nggak bisa berangkat karena ada perang. Jadi kita ke pending. Padahal kita udah bayar haji. Udah bayar umroh. Alhamdulillah dikabarin Pak Haji nanti bulan Juli kita umroh berangkat. Alhamdulillah. Hah? Hah? Oh ya. Alhamdulillah. Besok bulan Juli berangkat haji, bubar, masuk umroh. Jadi kita berangkat besok. Tadi kan kita duit udah masuk, travelnya nggak ada kepastian. Gimana ini? Baru kejawab tadi. Jadi Bu fokus aja apa? Jadi Bu jangan, saudara kan pada minta dijual Pak Haji. Udah biarin. Yang fokus ini 10 miliar dulu. Makanya yang misalkan kemarin kan ada 3 masalah Pak Haji ya, masalah BRI, masalah mobil juga kan yang masih storin. Yang mobil kan saya apa sama itu saya kemudian kulkas tuh Pak Haji, uang itu kan. Itu emang sih nggak lagi nih udah mau setahun, cuman tetap aja nggak saya ladenin mobil itu kan. Jadi 11 tahun saya nggak bayar cicilan, jadi udah WA terus tapi saya nggak angkat, nggak dibalas gitu. Saya bayar juga semuanya kayak gitu Pak Haji, maksudnya jangan datang lagi ke rumah gitu. Ya udah Ibu tinggal minta maaf aja sama suami dulu. Suami minta maaf, Ibu maafin, minta maaf lagi. Udah mah terus sampai belum terkabul, gua harus minta maaf sama lu. Kata Pak Haji, selama gue belum cair 10 miliar, gue wajib minta maaf sama lu. Walaupun lu bilang iya, gue tetap minta maaf terus. Karena gue nyari ridhonya lo. Karena ridhonya Allah, ridhonya suami. Gitu. Ini kan enggak, saya udah minta maaf Haji sama suami gue. Tapi mana hasilnya? Minta maaf lagi dong, ulangin lagi. Ji gue udah ditembok. Mana tuh bolong? Teplok lagi. Tambel lagi. Jadi Bu, minta maaf lagi sama suami. Iya udah gue maafin. Ya udah nanti minta maaf lagi. Maafin gue ya Mas. Maafin gue ya Mas. Iya. Mas yang ridho ya. Yang ridho ya. Iya. Sambil dielus-elus. Yang ridho ya. Yang ridho. Biar rezekinya Ibu banyak. Kalau sekarang kan enggak. Kenapa? Karena kita pernah ngomongin suami di belakang suami. Batin. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Pantesan rezekinya kegerus. Nah, akhirnya kita nggak kebagian. Nah, nanti Ibu praktekin itu. Bisa? 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 Oke? Minta maaf aja tentunya Pak Haji. Terus minta maaf terus. Sampai cair 10 miliar baru stop minta maaf. Sama tobat itu. 2 rakaat. Setiap mau sholat tahajud. Iya. Kapan aja bebas. Bisa? Oke? Deal? Pasti cair 10 M ya? Sip, terkabul. Enggak lah. Pasti enggak. Terkabul. Ya. Tuh.